budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eko Suparyono selaku Kepala Sekolah SDN 3 Wonoharjo, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SDN 3 Wonoharjo. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini, dan semoga kita semuanya mendapat syafaat nanti di hari yaumul kiamah. Amin. Perkenalkan, saya Rosida Nurhayanti, JGB Angkatan 8 dari Kabupaten Pacitan, akan menyampaikan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk kegiatan pembelajaran kita itu harus berpusat pada siswa. Coba Bapak Ibu semuanya, kita mencoba permainan. Mohon Bapak Ibu semuanya menyiapkan secari kertas. Kemudian dari secari kertas itu silakan ditulis benda ataupun sesuatu yang sangat bernilai bagi Bapak Ibu semuanya. Silakan ditulis benda ataupun orang, bisa itu sangat bernilai bagi Bapak Ibu sekalian. Setelah itu letakkan di salah satu tangan, dikepalkan dengan erat. Ini Bu. Iya. Di Napa niku? Oh, di rumah. Nggih, terus lah. Kemudian bayangkan ada seseorang yang mendekat ke Bapak Ibu untuk mengambil apa yang Bapak Ibu miliki, yang disukai itu tadi. Ada Bapak Ibu guru yang meminta untuk membuka kepalan tangan, dan benda yang Bapak Ibu pegang itu adalah benda yang sangat berharga buat Bapak Ibu. Nah, di situ apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Apakah membukanya atau tidak? Ya. Coba Bu Nurul, bagaimana? Saya tidak akan membukanya karena ini sesuatu yang berharga dan saya adalah yang memegang kendali atas benda ini. Baik, untuk Bu Nurul tidak akan membuka genggaman tangan. Ada Bapak Ibu guru yang lain? Ya. Menurut boleh, saya tidak boleh, saya boleh. Ya, mohon izin Bu. Kalau tadi disampaikan Bu Nurul itu karena itu berangkat tidak boleh, kalau saya boleh Bu. Nah, karena walaupun ini berharga bagi saya, ketika nanti dibuka bersama ini juga kiranya sangat berharga untuk orang lain.
Saya boleh bukan saja seperti itu ya. Baik Bapak, terima kasih. Untuk Bu Nurul tidak akan membuka genggaman tangannya. Kalau Bapak Eko akan membuka, karena kemungkinan apa yang menjadi apa itu tadi? Jangan itu Ya, saya bermanfaat untuk orang lainnya. Jadi kesimpulannya apa ya Bapak Ibu? Ada yang boleh membuka, ada yang tidak. tergantung keyakinannya. Iya, tergantung kitanya. Iya, orang lain tidak bisa mempengaruhi. Walaupun guru dibujuk, bu nanti saya ganti ini. Ya, Tidak mau, karena iya sesuai dengan keyakinannya. Jadi hanya kita sendiri yang boleh membuka dan menutup kepalan tangan kita saja. Oke, baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian ini kita lanjutkan tentang teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru di sini perannya mengontrol murid. Murid diinginkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, itu ilusi yang kedua. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, kritik dan membuat rasa bersalah bisa menguatkan karakter, itu ilusi yang ketiga. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sesuai dengan ilusi kontrol tadi, di sini untuk stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon ini untuk paradigma lama, kemudian untuk teori kontrolnya yang bagaimana? Sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol? Seperti tadi kita memegang benda yang kita memiliki tadi. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Kita menginginkan seseorang itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, berharap seperti itu. Tapi untuk teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi misalkan ada anak yang berperilaku buruk, itu kita melihatnya sebagai suatu kesalahan. Itu untuk stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya bagaimana? Semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi misalkan ada anak melakukan kesalahan, itu belum tentu salah, karena tujuannya apa itu tadi. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Bu, kamu harus gini, Pak, kamu harus gitu. Itu stimulus responnya. Untuk teori kontrolnya bagaimana? Anda tidak bisa mengontrol orang lain seperti tadi. Bu Nurul, kamu harus gini, umat ini. Tidak bisa, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dan kita juga tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini ada dipaksa ya, karena ada bujukan dipaksa seperti itu. Kemudian untuk teori kontrolnya bagaimana? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru seperti itu. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang disiplin positif. Atau untuk yang tadi ada yang ditanyakan atau mungkin menambah? Untuk teori kontrol. Oh ya, model berpikir menang-menang. Mungkin ada yang bisa membantu? Kamu sharing dulu ya. Ini sering nanti mungkin jika saya
keimanan adalah ketika kita punya tujuan, kita tidak usah mempunyai pikiran nanti kita menang atau kalah, tetapi kita hanya satu tujuan, menang dan menang. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Nur. Seperti itu Bu Nur ini. Kita lanjutkan ya. Udah. Asik kalau Untuk perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berarti itu setiap guru, saya sendiri ya, kalau ada anak yang melakukan kesalahan, itu berarti dia mempunyai tujuan tertentu ya. Iya. Berarti saya selama ini saya salah ya. Sama saya juga seperti itu. Kalau yang mau kesalahan berarti Iya. salah. Tidak boleh ya seperti itu ya. Ya seperti itu. Dan anak melakukan sesuatu itu punya tujuan tertentu. Kenapa? Mungkin dia ingin diperhatikan, mungkin di rumah tadi dimarahi sama ayah ibunya seperti itu, terus kemudian dilontarkan ke temannya. Iya. Sama saya juga seperti itu. ya gini Bu yang sampaikan Bu Endang ini Bu, kalau menyikapi yang sampaikan Bu Rosida ini ya apa ya, ini kan model lama dulu, jadi model lama itu paradigma lama itu dulu guru-guru dulu. Saya juga pernah menikmati itu Bu Ros. Jadi anak itu harus sesuai dengan kehendak gurunya, itu harus mau. Tapi juga itu juga kadang perlu itu. Sebabnya anak-anak untuk melatih disiplin, tawadu itu juga jadi harus nurut seperti pondok. Tapi kalau di era sekarang Bu Endang, itu kita sedikit harus memperbaiki. Nah akhirnya berdampaknya gini Bu Nurul dan Bu Rosida namanya. Kalau kita ngikuti ini baik karena seorang guru hanya sebagai fasilitator. Jadi tidak boleh mengekang keinginan dari anak-anak. Nah, akhirnya apa yang dampak terjadi ya seperti ini. Anak-anak jadi tidak boleh. Akhirnya kalau kita tidak 50-50 itu kadang-kadang anak-anak itu mamah kita. Nah, jadi lunjak. Makanya kalau saya sependapat sekali dengan ini. Cuma bagaimana kita mensiasati, ya jangan terlalu lunak dan jangan terlalu keras. Jadi karena yang penting tujuan kita itu adalah menuju baik seperti itu. Ini bagus ini. Jadi seperti tadi model berpikir menang kalah itu sekarang tidak perlu. Yang penting berusaha dulu. Berusaha sekuat tenaga dulu. Jadi menang kalah itu yang penting apa ya, bukan target, tapi yang terpenting sekarang itu mampu bergotong royong, anak-anak itu berkolaborasi. Seperti ini kita tidak jalan, kita tidak boleh memaksakan menang harus kalah. Tapi kalau kita tidak menanamkan sikap menang, kamu harus menang ya, tidak tenanan boleh, jadi gitu. Terus yang penting ngetone ya, udah ya. Ini bagus nih, bagus Bu Rosida, tidak apa-apa. Tapi kita di dalam menyikapi di lapangan itu ya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Seperti putranya Bu Endang, nek ora di ya sesane anak ya sak enake dhewe seperti itu. Pas 2 Radit nek ora di apa-apa nih nunjak sak kabeh dhewe. Mungkin itu Bu Ros, tapi terima kasih, kami artinya bagus ini didiskusikan, jadi menambah wawasan. Oke, monggo dilanjut. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplika yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita
adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Adapun nilai-nilai kebajikan yang pertama sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya untuk ibu primarius program itu ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian untuk keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi di dalam disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikannya. Adapun kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Ada makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan. Adapun tentang penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir yaitu kesenangan. Ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Untuk motivasi perilaku manusia, itu ada yang motivasi yang dari luar atau ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Adapun motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Manusia melakukan perilaku seperti itu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi ekstrinsik lainnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Contohnya pada saat kita naik kendaraan sepeda motor, kita memakai helm. Itu motivasi apa yang kita kok harus memakai helm? Itu karena apa? Apa harus ini? Iya, untuk keselamatan. Berarti itu motivasi yang berasal dari dalam intrinsik. Kalau motivasi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, ada istilah baru tentang restitusi. Ya, iya, bagus juga diterapkan. Ini ada perbedaannya. Hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, kemudian restitusi itu apa. Untuk yang hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba, spontan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah.
berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya misalkan ada murid yang datang terlambat. Nah, di situ misalkan Bapak Ibu guru langsung menegur, terlambat, kamu diberi hukuman berdiri di depan. Seperti itu, langsung tanpa memberitahu sebelumnya. Kemudian kalau konsekuensi, ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Ya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Misalkan kalau anak tidak mengerjakan PR, berarti nanti ada hukuman sendiri, ada konsekuensinya apa. Jadi itu anak-anak sudah tahu, oh nanti kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau anak mempunyai kesalahan, ditanya kamu kesalahannya ini, kemudian nanti cara memperbaikinya bagaimana, itu dari anak sendiri. Nah, Introspeksi. kemudian kita lanjutkan tentang 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau atau manajer. Untuk contohnya, di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti di sini posisi kontrol gurunya sebagai penghukum. Ya. Kemudian berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi itu termasuk posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau nih, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Berarti di sini posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Itu sebagai pemantau. Kemudian nih, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini posisi guru sebagai manajer. Itu 5 posisi kontrol guru. Nah, coba Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Apabila ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti di sini posisi kita sebagai Pembuat apa nih? Yang pembuat Salah. bukan rasa bersalah tuh ya? Pembuat rasa bersalah. Umat ini pembuat rasa bersalah. Coba, apakah benar? Iya, pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Masuk posisi yang kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Ya, sebagai penghukum. Iya, penghukum Ya, juga. penghukum coba. Salah ada apa, Pak? Nggak Orang apa-apa. salah kira guru sih. Iya, sudah Pak, sebagai penghukum. Nah, selanjutnya apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Di manajer lagi. Manajer. Manajer, coba. Dan Bismillah. Iya, sebagai manajer. Kemudian, ayolah lakukan demi bapak Teman, dan gitu. guru ya. Teman, gitu. Ya, sebagai teman. Ayo teman, rumah ini. Ayo buang sampah. Nih, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi ada Mantau. Pemantau. pemantau, manajer, pemantau. Nah, iya.
sebagai pemantau. Jadi di sini Bapak Ibu sudah paham ya? Nah, tinggal melaksanakan aja. Ya. Ya, selamat. Di brandnya saya juga mau. Ya, saya dulu. Ya. Ya, sekarang kita lanjutkan tentang pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas di sini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas ini dilakukan di awal pembelajaran ya. Ya, kesepakatan kelas. Sekarang kita lanjutkan tentang segitiga restitusi. Itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun kegiatannya yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Untuk contoh kalimatnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan ini. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau juga kamu berhak merasa begitu. Itu contoh-contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Jadi di sini ada percakapan antara guru dan anak. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Untuk contoh kalimatnya bisa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu contoh kalimatnya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contoh yang lain, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu validasi tindakan yang salah. Jadi anaknya berbuat salah kemudian ditanya seperti itu, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalimatnya bisa, apa keyakinan kelas kita? Gitu. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Bisa juga, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Untuk menanyakan keyakinan kelas. Nah, yang terakhir, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian tadi pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.